Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Karim al-Mannan alladzi anzala 'ala 'abdihi kitaban furqan alladzi yufraqu fihi al-haqqu wal-batil. Wassalatu wassalamu 'ala khairil jinni wal insan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan alladziina yaqra'una wa yatadabbarun wa yahfazuna al-Qur'an bit-tajwid wal itqan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratin nujaba makluman, para alim, para masyayikh, para kiai, beserta semua yang selalu kami hormati dan kami takdirkan, khusus Romo Kiai Haji Daudi, Romo Kiai Haji Nur Ahmad, dan juga para romo-romo yang lain yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, juga para pengurus atau yang menjabat sebagai Basnas dari tingkat nasional, Jawa Tengah dan daerah-daerah yang kami hormati, hadirin semuanya yang kami muliakan, dari para santri-santri pondok tahfidz yang didirikan oleh Masjid Agung yang kami cintai. Marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah selalu melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita semuanya, tidak pernah jeda, tidak pernah berhenti, terus menerus sehingga kita semua pada siang hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti peresmian pondok tahfidz yang akan didirikan oleh Pondok Masjid Agung Jawa Tengah. Mudah-mudahan dengan adanya pondok tahfidz ini, mudah-mudahan daerah kita khususnya Jawa Tengah ini tambah manfaat barokah di dunia wal akhirah. Amin. Karena barokahnya Al-Quran. Memang Al-Quran ini adalah suatu yang paling agung dan yang harus kita agungkan. Dan Al-Quran lah yang dipelajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mendekati mati. Nabi masih selalu memperhatikan Al-Quran dan masih mengaji. Jadi kalau sekarang kelihatannya yang semangat itu hanya anak-anak TK, anak-anak madrasah, anak-anak tingkatan SD. Tapi mestinya tidak ada batasan mengaji Al-Quran. Jadi walaupun sudah menjadi pensiunan atau sudah umur tua, ini mestinya harus rajin untuk mengaji Al-Quran. Kalau belum bisa, ya memang harus mengaji. Kalau sudah bisa, ya juga dipilihkan atau diajarkan kepada yang lain. Maka dengan adanya kita mengaji dan mengajarkan ini akan mendapatkan titel yang sangat agung, titel yang sangat tinggi. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mengaji Al-Quran dan setelah bisa mau mengajarkan. Ini mestinya kan titel yang mestinya harusnya yang kita cari, ya, supaya kita menjadi orang terbaik. Barokahnya. Kalau kita teliti
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini masih selalu ngaji terus ya. Di dalam Sahihul Bukhari dan lainnya ini diterangkan setiap malam Ramadan itu gurunya yaitu malaikat Jibril itu selalu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa malam-malam berdatang? Kalau kita malam-malam datang berkumpul-kumpul untuk ngobrol ya, melihat Piala Dunia atau sepak bola ya, Prancis melawan Argentina atau bagaimana ini kita. Tapi Rasulullah ketika itu dengan malaikat Jibril mengulangi Quran yang sudah diturunkan. Jadi dari mulai mendapatkan wahyu sampai Nabi terakhir Ramadan itu setiap Ramadan mengulangi yang sudah diturunkan. Artinya apa? Murajaah, artinya terus dibaca. Ini yang harus kita perhatikan. Yang berarti Rasulullah selalu mengaji Al-Quran. Tapi kita kelihatannya kalau sudah agak besar, sudah tingkatan SMA saja, kadang-kadang sudah gengsi kalau mengaji Al-Quran. Jadi dianggap Al-Quran itu pelajarannya anak-anak RTI atau anak-anak TPI. Padahal mestinya ini adalah yang harus dikerjakan, yang harus dibaca oleh para sesepuh kita. Dan juga kalau kita melihat para imam-imam atau para sesepuh kita, Romo Kiai atau bahkan imam-imam, imam seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ini kan selalu yang diwirid adalah Al-Quran. Ada yang sehari hatam, ada yang 3 hari, ada yang bermacam-macam. Kita beribadah Quran ya, setiap hari hatam Qurannya ya. Mulai halaman 1 sampai halaman terakhir itu setiap hari dapat ketinggalan ya. Tapi Qurannya ya, kadang-kadang tidak kita baca ya. Jadi mari kita menyadarkan pondok tahfidz ya, pengurus menyadarkan pondok tahfidz, tapi kita sendiri yang menyadarkan jangan sampai ketinggalan untuk membaca Al-Quran. Karena ini bacaan-bacaannya yang harus kita perhatikan. Di samping itu kan Quran ini sebagai petunjuk Allah kepada kita semua. Dari petunjuk manusia di dunia supaya bahagia itu adalah Al-Quran. Maka Al-Quran ini tidak hanya menerangkan mengenai ibadah saja, tidak hanya mengenai pikir saja, mengenai ibadah, tapi segala ilmu ada di dalam Al-Quran. Sehingga sahabat Ibnu Abbas membuat magam Jami'ul ilmi fil Qur'an lagi Taqosoroman abdanul rijali. Segala ilmu ya, namanya segala itu ya, semuanya, tidak hanya separuh ya. Segala ilmu, baik itu umum maupun itu akademik agama, termasuk sains modern ini ya. Termasuk ilmu biologi, antropologi dan lain sebagainya, biologi ya. Ini ada di dalam Al-Quran, hanya saja pakar-pakar ilmu di dalam memahami tidak sampai. Atau seorang anggota gereja tahu-tahunya kalau sudah ada penemuan baru. Ini Quran sudah menerangkan 15 abad yang lalu, tapi pahamnya baru-baru saja kalau ada penemuan. Coba kalau kita perhatikan, kalau termasuk kalau kita ke atas ya, kita terbang ke atas, dan lama kelamaan
akan sesak dan nafas. Ya, itu sudah diterangkan di awal dan artinya menggambarkan ya. Orang kafir ini kalau umpama yang tidak mendapatkan petunjuk Allah ini seakan-akan mereka terbang ke langit ya. Nah ini langit ini kemudian dadanya sesak. Ini contohnya ini. Artinya apa? Jadi orang menerangkan bahwa kalau kita ke atas ini oksigennya akan sudah tidak ada. Kalau tidak ada kan seperti orang dadanya yang tidak bernafas. Itu Quran sudah menerangkan. Kemudian juga apa? Bumi, bumi yang terendah itu juga diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi itu di adnal ardi, bagian roh di adnal ardi, wa min ba'di wala itu diterangkan bahwa di situ bulibat di adnal ardi, di bumi yang paling rendah. Nah, ternyata setelah ada penemuan bahwa dataran yang paling rendah di dunia ini adalah di kawasan Laut Mati ya. Laut Mati ini berapa meter yang paling rendah dari permukaan air laut itu ya. Ini orang sudah menerangkan tapi tahunya adrenal ardi baru setelah ada inilah mengenai ilmu yang modern yang baru-baru ditemukan. Dan mengenai ilmu agama sudah jelas ya. Kita kalau mengikuti Al-Quran dengan seksama dengan perhatian sesungguhnya kita akan sehat dan kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Sehingga dalam hadis juga Nabi pernah bersabda kepada Sayyidina Muhammad, ya Muhammad, in aradta aisyah su'ada wa mautada syuhada. Yang lanjut terusnya di akhir itu masih ada panjang Fadrusil Quran. Muhammad, kalau kamu menginginkan hidup banyak orang-orang yang baik, kemudian menginginkan kematiannya orang-orang yang mati syahid, artinya ingin di dunia ini bahagia, hidupnya bahagia, dan matinya mati yang mulia, yaitu mati syahid. Ya, maksudnya mati yang disaksikan para malaikat dengan mati yang baik. Ini disuruh untuk apa? Mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mestinya dengan kita mengamalkan isi-isinya Al-Quran. Maka Quran sudah menunjukkan bagaimana kita cara makan yang sehat ya. Bagaimana kita tidur ya. Di Quran juga. Bahkan bagaimana kita main dengan suami istri yang membahagiakan juga ada. Pendidikan di Quran juga. Coba kalau kita mengenai makanan, dalam Al-Quran sudah memerintahkan kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi wala tusrifu. Ini kalau mengikuti bahasa Arab, mengartikan wala tusrifu tidak berlebih-lebihan, tapi jangan melewati batas. Artinya jangan melewati batas kualitas maupun kuantitas, harus pas kan, vitaminnya, ketentuan mineralnya dan yang dibutuhkan. Ini tidak boleh terlalu berlebihan, tidak boleh terlalu kurang. Itu akan sehat. Jadi artinya harus mengikuti cara dokter mengenai menu ya, harus pas. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Ini perintah lagi. Dan makanlah dari sesuatu yang diberi. Fakulu mimma razaqakumullahu, Allah yang sudah memberikan rezeki kepadamu halalan thayyiban. Pertama harus halal.
ya. Karena sebagai orang Islam kan harus jelas makannya harus halal, ya. Masuk cara mendapatkannya, tak boleh mencuri, tak boleh korupsi, ya, harus yang pas itu. Ya. Dan juga yang dimakan harus barangnya halal, harus yang halal itu umpama ayam, ya harus ayamnya sembelihannya harus halal. Karena barang haram itu juga akan mempengaruhi pribadi kita, mempengaruhi keluarga kita. Kalau yang dimakan haram, ya yang disenangi akan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah kita kadang-kadang tidak sengaja tapi makannya itu haram. Coba kalau kita perhatikan, kalau kita makan ayam, ayamnya sembelihannya gimana? Ini yang saya temui. Kalau ada biasa ada yang memberikan ayam, satu gelondong ayam, itu kan bisa diketahui potongannya, lehernya ini sudah potongan orang Islam apa sembelihan orang Islam apa tidak. Ternyata kebanyakan di dalam lehernya ada lubang sedikit. Padahal supaya sembelihannya halal itu kan harus tenggorokannya ini dan di sampingnya ini harus terputus. Dan kalau lubang sedikit itu apa dicupet apa ditabok gitu. Nah ini namanya kan barang tidak halal. Nah itu sering kita makan. Coba nanti ini harus dari Basnas dan atau dari bagian-bagian yang meneliti makanannya ini harus ada penelitian halal dan tidak hanya kalau ayam itu halal kemudian sembelihannya sembarang dan tidak, sembelihannya harus yang halal. Itu mengenai kehalalan. Thayyibah. Jadi kita makan juga tidak hanya halal saja, tapi yang thayyibah, yang baik. Baik mestinya menurut yang makan. Kalau yang makan ini sakit gula, ya jangan makan yang bertentangan dengan kesehatan. Ya, itu. Kan artinya kita ditunjukkan makan itu harus yang pas gitu. Ya, ukurannya tepat, kemudian yang kita butuhkan juga tepat. Ini kan akan sehat. Tapi biasanya nafsu kita kalau makannya enak itu sudah peduli bahwa halal apa tidak atau berbahaya apa tidak, itu kita biasanya kita makan. Nah, itu kan salahnya sendiri, artinya tidak mengikuti Al-Quran. Itu hanya mengenai makan. Hidup juga sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Maka saya sangat senang dan mendukung sekali bahwa anak-anak santri yang akan dididik ini tidak hanya menghafalkan, tapi juga tafsirnya dipelajari. Ini dipelajari tafsirnya dan juga nanti yang penting ada diamalkan. Ya. Mengamalkan ini yang sangat penting untuk kita semua. Kalau kita pelajari di dalam Al-Quran mesti alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi kita masuk surga itu syaratnya hanya dua, yaitu orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita iman. Ya, kita termasuk orang yang mendapatkan nikmat yang agung, yaitu bisa beriman kepada Allah SWT. Tapi wa amilus sholihat dan beramal soleh. Apa beramal soleh? Ya, mestinya mengamalkan isi Al-Quran. Kita mengamalkan satu beramal soleh. Nah itu ulaika ashabul jannah. Mereka itulah calon penduduk surga atau yang menduduki akan di surga. Ini adalah amanu wa amilu, yang berarti mengamalkan isi Al-Quran. Ini yang sangat-sangat penting. Tidak hanya hafal lancar, tidak hanya paham tafsirnya, tapi yang penting adalah mengamalkan isi Al-Quran. Ya. Pasti di Al-Quran
Tidak ada iman saja akan masuk surga, tapi pasti ada tambahan wa amin solihah yang disebut apa kalau amal dulu pasti di belakangnya ada. Ini kalau kita bekerja, ya. Kan bagi santri-santri betul-betul yang diajarkan nanti isi Al-Quran supaya dipelajari. Kalau kita mengamalkan isi Al-Quran pasti berakhlakul karim. Cara kita berbicara itu bagaimana sudah diterangkan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran diterangkan waqulu linnasi husna, berbicara kepada manusia yang baik. Pada manusia kalau manusia kita bicara nipu, ya, jangan berusaha, tapi kalau bisa malah menggembirakan. Artinya supaya yang kita ajak bicara itu senang, itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Maka di Al-Quran juga mengajarkan terhadap siapa saja kita harus mengucapkan baik, bahkan orang-orang kafir. Itu kan sudah ada, kalau kepada orang tua harus bicaranya yang halus dan lain sebagainya. Termasuk kepada orang kafir, ya. Yaitu Quran yang menerangkan ketika Nabi Musa dan Harun menghadapi Fir'aun. Fir'aun kan sudah kita ketahui KTP-nya KTP neraka, jelas. Ini Fakula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun berbicara kepada Fir'aun yang sudah jelas-jelas kafir, tapi qawlan layyinan, dengan ucapan yang halus, yang baik. Mungkin dia akan dengan halus ini yatadzakkaru aw yakhsha, dia merasa ingat atau bisa sakit. Ini berbicara orang Islam. Kalau mengikuti agama berarti harus selalu berbicara yang baik. Jadi orang Islam itu tidak boleh bicara yang jelek. Artinya menceritakan kejelekan manusia. Orang Islam itu tidak boleh. Kalau kita senangnya kita kan kalau ada temannya yang jelek, kalau disiarkan kemana-mana. Tapi kebaikannya tidak pernah jalan kita menyiarkan seperti menyiarkan yang jelek. Kalau kita menceritakan sesuatu yang jelek dari orang-orang yang beriman, ini menjadi dosa kita yang disebut riba, gitu, ya. Jadi kita kalau menceritakan teman-teman kita yang Islam, ini harusnya yang diceritakan yang baik-baik. Oh, dia rajin tahajud, dia rajin membaca Al-Quran, rajin sholat, itu yang boleh. Tapi kalau ada temannya melaksanakan kejelekan, atau mencuri atau korupsi, tidak boleh kita ceritakan. Itu kalau kita ceritakan, kita namanya berdosa. Tapi kebanyakan yang dicari sekarang adalah kejelekan dan kesalahan orang. Kalau di surat kabar itu berarti yang jelek-jelek akan disiarkan di TV. Itu kan kejelekan orang semua yang kebanyakan yang diceritakan. Nah, ini berarti tidak mengikuti aturan yang ada di dalam Al-Quran. Maka marilah kita sebagai orang yang beriman harus kita baca Al-Quran ini dan kita amalkan isinya. Itulah cara yang penting. Kalau kita baca nanti, kalau kita tahu artinya kan sedikit demi sedikit kita bisa mengamalkan isinya. Maka kalau kita mengingat dawuhnya Imam Abu Hanifah, mengambil dari hadis, ya. Hadis yang dikatakan tadi setiap malam Ramadan. Nah, ini malam Ramadan terakhir itu Nabi sempat mengulangi 2 kali. Jadi sudah akan diulangi lagi, ya. Maka dari hadis ini didawuhkan oleh Imam Abu Hanifah, "Man qara'al Qur'an fi kulli sanatin marrataini faqad qaddara."
Barang siapa yang membaca Al-Quran setiap tahunnya 6 bulan, 12 bulan, bisa menghatamkan 2 kali, berarti dia telah mendatangi haknya terhadap Al-Quran. Tinggal mawas diri saja. Kita sudah setahun 2 kali apa belum? Apa sudah lebih? Kalau lebih kan harus bersyukur. Kalau kurang harus ditambah supaya minimalnya adalah 1 tahun 2 kali hatam. Jadi itu berarti baru lunas haknya kita terhadap Al-Quran. Maka mari kita usahakan minimalnya setahun hatam 2 kali, yang berarti setengah tahun 1 semester hatam sekali. Paling tidak kalau hatam sekali, membacanya setiap hari kalau kita rinci itu hanya 4 halaman. Tapi namanya suatu yang baik itu memang budaya banyak ya. Kalau kita membaca WA berjam-jam, membaca HP itu Al-Quran. Berarti kita membaca Al-Quran itu kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pastinya akan mendapatkan pahala yang agung, karena per karakter akan diberikan 10 hasanah. Itu kalau kita membaca Al-Quran. Maka marilah kita tekuni kita di dalam membaca Al-Quran, supaya nanti kita mendapatkan barokah dan syafaat Al-Quran baik di dunia maupun di akhirat. Dan itu memang harus kita perhatikan. Kalau kita tidak memperhatikan, siapa lagi yang akan memperhatikan? Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa kita amalkan dan menjadi wiridan kita, menjadi kebiasaan kita untuk membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.